Selamat datang di podcast Youth in Cybersecurity di YouTube channel Infra Digital Foundation. Ya, ini adalah chapter baru ya dalam perjalanan podcast Infra Digital Foundation, dan dalam chapter ini kita akan membahas tentang bagaimana sepak terjang para pemuda-pemuda kita yang tentunya membanggakan ya dalam dunia cybersecurity. Nah, sekarang kita langsung aja nih perkenalan dengan salah satu narasumber kita kali ini. Jadi dia itu berprofesi sebagai trainer dan juga merupakan salah satu pemuda yang memang sudah berkecimpung dalam di dunia cybersecurity gitu. Dia juga merupakan salah satu peserta cybersecurity training dari Infra Digital Foundation tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja kenalan dengan teman kita ya, Aditya Firman. Sehat ya bro ya? Alhamdulillah. Nah ini jadi di sebelah saya ada Aditya Firman Nugroho. Betul. Ya kebetulan namanya juga mirip-mirip ya dengan saya, Aditya gitu. Ya dan baju juga kebetulan sama gitu di sini. Betul. Ya jadi Adit ini berdomisili di Bandung ya Adit ya? Betul, saya domisili di Bandung. Kalau kerjaan sih di Jakarta. Oh, kalau kerja di Jakarta ya gitu. Saya sebagai IT consultant trainer. Oh, konsultan trainer gitu. Ya kalau saya boleh tahu ya, apa sih konsultan trainer tuh? Kami itu menyediakan solusi untuk semua orang jika memang ada masalah. Sebenarnya nggak hanya masalah sih mas, lebih ke konsultasi pada umumnya aja. Misalnya mau nge-deploy sesuatu, mau ada migrasi apa gitu. Karena kan jatuhnya di perusahaan yang sekarang saya itu bukan hanya ke cyber security. Saya sendiri basicnya di network engineer gitu. Dulu saya megangnya beberapa device network gitu. Ada beberapa orang yang memang bertanya di device tertentu, seperti contoh mungkin mikrotik, gimana caranya untuk konfigurasi mikrotik itu untuk di segi keamanannya, secara best practice-nya gimana gitu. Itu sih mungkin daily saya ya, itu daily selama saya di DN, sama saya di perusahaan saya sekarang gitu. Ya selain jadi trainer pun juga kan jadi konsultan, kadang-kadang ya juga jadi freelance juga sih. Pentest juga ya, cuma memang projectnya dapatnya dari gak jauh-jauh, jadi orang-orang yang ikut training juga gitu. Jadi saya melakukan consulting, biasa mereka butuh solusi bla 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 bla, butuh orangnya, SDM-nya, saya itu menyediakan gitu ya orang-orang untuk melakukan misalnya konfigurasi di device tertentu, di melakukan pen testing A, B, C gitu. Itu ada tim lah gitu. Okay. Nah oke, berarti kalau boleh dibilang juga Adit sebagai trainer dan satu sisi juga sebagai praktisi dong? Betul, praktisi. Kalau misalnya bertanya tentang profesinya sebagai trainer Dit, ada sertifikasi, maksudnya sertifikasi apa sih yang lu perdalam gitu dalam apa ya trainingnya gitu? Training khusus sertifikasi apa atau memang lu umum aja gitu? Oke, untuk sekarang ya tadi cyber security gitu ya. Tapi untuk dulu sertifikasi pertama saya itu di device mikrotik, MDCNA. Oh, CNA. Gitu ya. Karena emang saya alhamdulillah di Jakarta. Ini fun fact sebenarnya. Jadi saya dapetin kerjaan saya sekarang itu berkat dari program-program IDF yang dulu gitu. Dari saya mengikuti 2 kali program IDF yang berbeda tuh. Ada yang memang dari 2022, saya kelas 11, saya kelas 11 di semester 1 alhamdulillah dapat kesempatan untuk sertifikasi. Di situ ternyata saya nggak dapat. Terus program kedua yang 100 orang jadi tim. Di situ saya alhamdulillah menang. Dari situ dijadiin job channeling. Ada orang-orang yang lirik saya, banyak banget interview dan lain-lain. Dapatnya sih di kantor saya yang sekarang, dan saya jatuhnya itu efek dari program IDF, bukan yang teknikal saja, tapi yang soft skill juga. Saya bisa ngomong seperti ini, saya punya kepercayaan diri yang seperti ini tuh karena emang dari IDF juga gitu. Menyediakan seperti dulu kan ada persiapan LinkedIn ya, persiapan LinkedIn, persiapan banyak lah gitu. Itu benar-benar ngebantu saya sampai sekarang gitu. Jadi fun fact sih gitu, kalau dilihat kayak bagus juga itu, banyak banget program-program yang IDF punya yang memang dari teman-teman saya yang program pun sekarang saya masih kontakkan sama mereka. Dan itu mereka juga ada yang sekarang
kerja di salah satu SI terkenal juga, Horangi gitu. Oh, oke. Terus ada yang memang dari ya banyak lah asosiasi gitu ya. Tapi ya gitu sih Mas. Untuk sertifikasi MTCNA, terus sekarang saya cyber security. Terus saya pun juga kadang-kadang ngajarin orang-orang, bukan ngajarin sih, membantu teman-teman untuk lebih paham tentang materi itu. Fun fact-nya kayak, oh ternyata ada loh tentang serangan-serangan red teaming gitu ya, kayak melakukan soceng sampai benar-benar tahu nama keluarga, password dan lain-lain gitu. Di Indonesia kayaknya jarang, bukan jarang sih, lebih ke sayanya aja mungkin kurang main jauh gitu, nggak jauh main-mainnya gitu. Cuman benar-benar kayak sangat luas lah gitu. Tapi sertifikasi ya tadi, CompTIA sekarang. CompTIA ya. Gitu. Oke. Sebenarnya saya juga tertarik sih membahas yang berkaitan dengan tadi sih mungkin istilah-istilah dalam cyber security yang tadi lu sebut barusan tuh ya, betul, yang sampai bisa ngulik ke data keluarganya gitu. Nah emang kalau misalnya di Indonesia sendiri sampai sejauh apa sih yang paling fatal gitu, atau yang paling umum deh? Case kemarin mungkin banyak sih Mas. Ada yang sampai bisa ngelacak lokasi pakai email HP. Terus juga ada istilahnya yang namanya mungkin orang-orang cyber security kenalnya doxing. Doxing Ya, doxing gitu ya. Itu benar-benar dari nama kita sendiri aja, dapetin nama saya sendiri misalnya di TV Monogroho itu dibikin tuh tree mapping gitu, mapping tree-nya. Dari sini tuh nama ibunya siapa, keluarganya siapa, dan lain-lain gitu. Itu mungkin yang saya tahu sekarang. Oh iya, oke. Gitu. Ya itu sih yang belakangan sebenarnya lagi rame ya, masalah doxing gitu. Oke, Dit, kalau saya perhatiin kan baru juga beberapa menit kita berbicara, udah banyak nih yang kita dapat gitu ya. Nah, mau nanya dong, dulu tuh untuk Adit sendiri, mungkin kalau boleh tahu ya, Adit lulusan tahun berapa sih? Saya tahun 2019. SMK? Yes. SMK. Nah, untuk SMK-nya di mana dan apa ya, jurusannya apa? Oke. SMK saya itu di 13 Bandung. 13 Bandung. Daerah Soekarno-Hatta, Jalan Nasional. Itu saya ngambilnya dulu pinginnya RPL, cuman ketendang. Oh, jadi TKJ. TKJ. Betul gitu. Ya banyak sih sebenarnya. Maksudnya kayak jurusan saya tuh, alhamdulillahnya saya masuk ke dunia komputer. Dulu mungkin saya nggak mau masuk SMK. Dulu tuh saya mau masuknya ya kuliah, bukan? Ya maksudnya SMA gitu ya. Karena saya nggak ada niatan ke komputer. Gitu. Dulu saya tahu saya suka komputer itu dari hal kecil, kayak saya masuk ke organisasi, misalnya mau buat PowerPoint gitu, dokumen, Word dan lain-lain, saya yang ngetikin gitu dan lain-lain. Oh saya ternyata suka gitu komputer, dan ya udah, saya masuk ke situ. Itu berarti setelah punya kesukaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan komputer tadi, baru masuk ke jurusan teknik komputer jaringan tadi? Sebenarnya nggak ada niatan. Nggak ada niatan ya? Nggak ada niatan sama sekali. Di situ mulai SMK saya udah mulai kayak kenalan sama teman-teman yang suka komputer. Dulu bener-bener kayak blank banget sih, saya nggak tahu apa, kayak rakitan, hardware, software itu gimana bedanya, TKJ RPL bedanya apa dan lain-lain gitu. Tapi mungkin karena emang saya bisa, bukan saya bisa sih, lebih ke banyak temen yang ngerangkul saya gitu. Ayo kita ke warnet gitu. Ayo kita main, ayo kita kesini gitu, main warnet gitu. Di situ mulai benar-benar kayak merasa, oh komputer tuh ternyata emang dunia yang seru gitu. Dunia IT itu ternyata seru. Dulu benar-benar saya sebelum masuk cyber security ya Mas ya, cerita mungkin dulu saya anak-anak warnet yang nggak tahu waktu sampai ada jam malam ngopi dan lain di warnet gitu ya. Dulu tuh kesukaan komputer dari situ. Tapi benar-benar nggak ada ketertarikan di dunia pelajarannya lah gitu. Iya, okay. Cuman dari hal sederhana kayak gitu aja. Oke, tadi kan Adit bilang juga mulai tertarik tuh dengan dunia IT setelah ya banyak pengaruh tadi lah gitu kan. Kenapa dari sekian banyak bidang IT gitu ya, kenapa akhirnya memilih cyber security, dan sejak kapan Adit memilih cyber security itu sebagai yang ingin bidang yang diperdalam? Balik lagi mungkin ceritanya dari masa SMK. Karena kan saya nggak suka banget tuh, makanya nggak suka banget sih, nggak expect sama sekali mau masuk SMK jurusan TKJ dan RPL gitu. Sehingga di semester 1 tuh istilahnya mungkin lagi masa nakal, lagi bener-bener kayak saya nggak bisa nih gitu ngikutin pelajaran gitu. Saya ikutin sebisa saya aja gitu, dapat nilai ya oke aja gitu. Tapi di situ saya main warnet gitu ya teman-teman.
dari kejailan sih. Dari. Kejailan gitu kan. Dulu warnet itu ya udah satu network, ada beberapa komputer gitu. Itu kan kalau kita dulu nggak tahu tuh satu network tuh apa, jaringan tuh apa, kenapa bisa internetan dan lain-lain gitu. Teman saya dulu karena emang dia kakak kelas gitu ya. Dia udah main juga gitu, main bug bounty juga gitu. Dia ngusulin teman saya yang sebelah saya gitu. PC-nya tiba-tiba dimatiin gitu. Dengan cara apa? Di remote. Tapi teman saya nggak tahu apa-apa itu kan, dimatiin. Terus kalau udah dimatiin di warnet saya dulu tuh udah dimatiin nih komputernya, itu pas dinyalain tuh billingnya habis. Jadi pas nyewa billing 2 jam dimatiin misalnya gitu ya, billingnya habis udah nggak bisa beli lagi. Harus beli lagi sekarang. Harus beli lagi, iya. Gitu. Itu jahil banget sih dulu ya, kejailan yang sebenarnya saya suka gitu. Karena teman-teman saya pada teriak gitu kan dan lain-lain. Itu dari situ sih. Dari situ belajar kayak kejailan, terus diajarin sama kakak kelas saya, masuk ke beberapa forum di Bandung. Gitu ya, terus ya terus-terusan kelas 11 alhamdulillah ngikutin lomba dan lomba-lombanya didukung sama sekolah juga, ada LKS, KKSI dan lain-lain seperti itu. Dari situ mulailah, sebelum LKS dan KKSI sebenarnya IDF dulu sih. Pelatihan IDF selama 6 bulan ya dulu tuh Pak. Yang kurang lebih Pet Security Plus, Pentest Plus sama CESA itu benar-benar kita istilahnya dicekokin banyak materi gitu ya. Yang memang dulu Security Plus tuh apa, banyak banget gitu ya. Tiba-tiba dicekokin lagi Pentest Plus gitu. Terus tiba-tiba dijadiin, ini kamu dapat sertifikasi ya, silahkan. Itu benar-benar nggak ngerti apa-apa tuh. Benar-benar kayak, oh ya udah coba dipelajarin deh satu-satu gitu. Ya dari situ mulai ke lomba diseriusin. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang memang jatuhnya kayak ya dukung lah gitu ya, dukung. Bug bounty pun juga alhamdulillah berjalan terus di situ sama teman-teman saya. Di situ dibikin forum juga bug bounty gimana gitu ya. Di situ sih belum tertarik jadi trainer sih Mas. Maksudnya belum tertarik untuk jadi pentester juga. Cuman sebagai kayak mengisi waktu luang karena kan saya lulusan Covid ya. Lulusan Covid jadi ya udah selama saya udah ngerjain tugas, pub selfie untuk absen gitu ya. Pub selfie untuk absen dikirim. Jam 10 udah selesai. Di situ saya mungkin dulu kenalnya Discord ya sampai sekarang sih. Discord gitu ya. Main lah bug bounty dan lain-lain. Seru-seruan gitu. Nggak ada pikiran buat jadi trainer, nggak ada pikiran untuk jadi pentester. Tapi semenjak setelah lulus mungkin terpukul gara-gara lulus mau ngapain ya? Iya. Lulus mau ngapain ya? Jadilah saya lebih ke improve skill saya gitu ya, untuk yaudah kita masuk ke yaudah kamu jagonya di mana gitu. Dulu saya karena emang TKJ, saya terus tukunin ya, saya suka network ternyata. Dari network saya coba daftar juga di kantor saya yang sekarang, dapat beasiswa selama setahun, diajarin network engineer secara praktikal dan benar-benar efek juga sih. Itu tahun-tahun yang benar-benar ngubah kehidupan saya juga sih. Terus setahun belajar Mikrotik, Cisco, firewall dan lain-lain network engineer. Jadi juga trainer sama 1-2 bulan untuk di network engineer. Di situ saya udah mulai bosen kali ya. Bisa mulai bosen sehingga saya belajar di cyber security untuk sekarang, dan alhamdulillah saya di kantor saya itu membangkitkan kembali gitu ya untuk training cyber security di kantor saya sekarang. Itu saya baru berapa bulan ya? 6 bulan, 5 bulan mungkin ngajarin membantu teman-teman untuk lebih paham gitu cyber security. Iya, cyber security. Ya. Gitu sih, Mas. Oke. Banyak. Tapi tadi dia bilang ya udah nih kan kebetulan jurusannya TKJ. Nah, ya kan, terus teknik komputer jaringan gitu. Nah, terus dipilih nih sama Adit nih satu bidang yang kira-kira bakal menonjol, dan kenapa itu akhirnya milih cyber security? Alhamdulillah dulu mungkin saya ngikutin tren ya Mas ya. Maksudnya kayak ini cyber security lagi bagus, ini network engineer lagi bagus dan lain. Apalagi kalau misalnya IT sebenarnya kayak istilahnya kayak merem aja milih tuh bagus-bagus lah kayak gitu ya. Betul. Sekarang udah pada melek gitu ya, mau jadi programming, mau jadi apapun itu udah bagus-bagus. Cuman kenapa saya bidangnya cyber security? Pasti karena beberapa faktor juga. Salah satunya training di IDF ini sih. Gitu. Ada program IDF, saya mengikuti sampai selesai. Di situ ada, kalau saya dulu mungkin nyebutnya bukan skill sih, ada kesempatan. Ya udah, kenapa saya nggak tekunin di situ? Kenapa nggak saya pilih di situ? Kenapa nggak saya advance di situ gitu? Saya sendiri juga sekarang nggak nyebut saya
sebagai praktisi profesional, tapi saya sering banget nyebutin ya, saya nggak tahu apa-apa, tapi saya pengen belajar. Saya pengen coba banyak hal, saya pengen jadi generalis dulu sekarang, nggak mau jadi spesialis. Karena jatuhnya saya masih umur yang mau lulusan tahun 2019, jadi ya udah gitu. Saya pengen coba banyak hal dulu sebelum saya benar-benar menentukan kayak saya pasti di cybersecurity, tapi bukan berarti saya akan terus menjadi pentester. Karena sekarang role saya mungkin disebutnya adalah red team pentester gitu. Tapi kedepannya mungkin saya mau nyoba juga ke SOC gitu ya, blue team. Terus juga pengen nyoba juga di manajerialnya dan lain-lain gitu. Tapi ya gitu sih mungkin. Ya mungkin ini tambahan pertanyaan aja ya. Soalnya kan tadi kan Adit bilang ngikutin tren nih dan melihat tren gitu ya. Mungkin di luar Adit memang jurusannya berkaitan sama komputer dan jaringan gitu ya. Itu Adit dapat pencerahan dari mana gitu? Karena gini, bahkan untuk untuk umum aja tuh masih belum banyak loh yang melek tentang ya mungkin khusus cybersecurity kali ya gitu. Ya mungkin much better sih kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya Cuman ya masih bisa dibilang relatif rendah sih. Relatif rendah ya cybersecurity ya Mas. Nah itu momen apa tuh yang kira-kira bikin Adit wah ya udah deh kayaknya cybersecurity menarik nih gitu. Kalau dulu tren-trennya tuh ya ngikutin webinar sih Mas. Ngikutin pelatihan, ngikutin mungkin karena emang otak saya tuh cybersecurity. Jadi saya tuh nyari gitu tentang cybersecurity, internet, googling, terus lihat beberapa forum gitu ya, orang-orang yang udah expert di situ. Ya, saya coba lihat mereka tuh ngomong apa, podcast juga seperti ini kan banyak juga kan orang-orang yang melakukan podcast seperti ini untuk ke bidang expert juga kayak. Oke, ternyata cybersecurity itu sangat menarik di mata saya. Sangat menarik gitu. Dalam artian kayak kita belajar cybersecurity itu harus belajar juga tentang networknya, programmingnya, sysatnya dan lain-lain seperti itu. Nggak bisa langsung ke cybersecurity-nya. Kenapa? Karena istilahnya kayak kita mau ngamanin rumah deh gitu. Mau masuk rumah kan pakai pintu gitu. Betul. Buat pintunya pakai apa? Misalnya pakainya kayu gitu kan. Kayu kan kebanyakan pakai kunci gitu. Kunci atau sekarang paling beta tuh pakai fingerprint gitu. Betul. Nah, cybersecurity-nya tuh fingerprint-nya gitu. Okay. Jadi keamanannya. Makanya cybersecurity itu kalau saya bilang kayak itu materi dasar yang nanti akan ada selalu di bidang IT lainnya gitu. Programming sekarang udah ada secure code gitu. Network engineer udah ada jadi network security. Sistem administrator dulu mungkin kenalnya budaya DevOps, sekarang ada DevSecOps gitu. Jadi security itu sebenarnya materi kecil yang ada selalu di bidang IT. Itu sih yang mungkin jadi kayak ya yang saya lihat lah di tren gitu ya. Nggak tahu di mananya, tapi saya ngeliat di webinar, di Google gitu ya. Karena emang mungkin kemarin saya nge-googlingnya why cybersecurity is better than programming misalnya, why cybersecurity is better than machine learning, AI dan lain-lain gitu. Ya ada banyak pendapat lah istilahnya gitu. Ini pendapat saya aja. Iya. Gitu. Oke. Menarik banget ya. Jadi ya memang sebenarnya memang satu sisi memang sudah sempat terpikir juga ya untuk cybersecurity gitu. Tinggal si Aditnya memang nyari tahu lebih dalam gitu kan. Oke, nice. Kemudian selanjutnya mungkin kita maju sedikit nih ke pelatihan cybersecurity training yang diikut sertakan oleh Adit gitu ya dulu. Betul. Yang diselenggarakan oleh Infra Digital Foundation. Nah, momen apa sih yang bikin Adit mungkin merasa saya harus ikut training nih dari Infra Digital gitu. Oke. Hal-hal yang mendorong Adit tuh apa, misalnya memang dari sekolahnya kah atau memang keinginan Adit sendiri kah atau diajak teman mungkin? Oke. Keterpaksaan. Iya. Karena pas COVID nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, adanya laptop, internet, alhamdulillahnya di situ privilege saya, sehingga ya kenapa enggak gitu, why not? Kita coba mempelajari suatu hal yang baru yang memang mungkin kedepannya bakal lebih menarik. Karena pas cybersecurity kan ada juga mungkin ini juga di di kelas 1 ya, pasca kelas gitu, dia belajar cybersecurity dan lain-lain gitu. Kayaknya itu memang jadi hint saya untuk advance ini gitu. Iya. Kayak ini mungkin petunjuk dan kesempatan yang bisa saya lakukan sekarang. Dulu kan kalau yang 6 bulan itu seleksinya, saya lupa seleksinya apa Mas? Apa? Dulu tuh
Yang 6 bulan itu kan ada seleksi ya? Ada seleksi. Apa ya dulu? Ya pokoknya di seleksi itu diikutin dan lain-lain karena keterpaksaan, terus juga bla 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 bla, ya udah ikutin aja gitu. Kalau untuk bertahannya sih karena udah terlanjur. Karena udah terlanjur juga kan ya kan kenapa nggak diselesain gitu. Betul. Tapi jujur karena memang pas saya ikutin capek sih. Capek ya? Banget. Capek banget. Aku dibebanin sama materi yang sangat banyak gitu ya. Terus dipilih lah pentas sama cewek itu bener-bener bikin apa ya, jujur bukan gak ada yang masuk ya mas ya. Secara materi masuk, ada yang masuk gitu. Cuman karena emang sistemnya online ya. Iya online. Jadi mungkin dulu belum bisa membagi waktu dan juga belum menemukan metode belajar yang tepat lah. Iya, iya. Gitu. Ini pun juga saya sebenarnya lagi nge-develop skill juga sih untuk bagaimana belajar untuk efisien. Kita belajar 1 jam tapi dapatnya materi seluruhnya gitu. Itu skill yang kalau kata bos saya sih perlu diasah terus menerus gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa langsung ada. Karena makanya saya bilang cybersecurity saya masih kecil lah daripada teman-teman yang mungkin nonton di sini. Itu yang saya sendiri ya udah gitu. Yang penting saya nekunin kalau ada kesalahan ya tinggal perbaikin. Nggak usah takut salah sih sebenarnya. Iya betul. Terbanyak pokoknya kalau ikutin training kata guru saya pun juga kalau trainingnya gratis kenapa enggak gitu. Ya udah ikutin aja, ikutin, selesain, dapat benefit. Misalnya benefitnya jadi job channeling ya kenapa enggak dicoba aja dulu gitu. Nggak ada salahnya kok. Apalagi misalnya tonton di sini kelas 11 atau 12 gitu yang mau lulus gitu. Coba set juga sih ke depannya mau ngapain gitu. Kalau emang bukan nggak mau kuliah, kesempatan kuliah sedikit gitu ya, chance-nya sedikit untuk setelah lulus langsung kuliah, ya udah berarti emang mungkin pilihannya kerja gitu. Tapi ya balik lagi itu decision-nya nanti di teman-teman di sini yang nonton. Iya. Tapi ya gitu sih. Oke, menarik ya. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu tadi kan lebih ke apa ya? Kenapa sih mau ikut gitu kan? Dan mungkin apa ya bahasanya lebih ke apa yang kira-kiranya mungkin nanti Adit dapatkan gitu, baik yang tadi gurunya bilang misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang Adit rasakan sendiri nih, apa sih, ada perubahan apa sih ketika Adit sebelum mengikuti training cybersecurity training sampai sesudah mengikuti itu, ada perubahan apa, ada impact apa? Pasti. Dulu mungkin saya kurang percaya diri untuk seperti ini gitu ya, ngomong depan orang, presentasi dan lain-lain, public speaking lah. Soft skill yang saya terima di training IDF adalah tadi public speaking gitu, public speaking, dan itu benar-benar kerasa ke saya. Itu yang soft skill. Kalau yang hard skill ya karena emang itu teknikal sekali bahasanya, sehingga memang nggak langsung kelihatan sih biasanya. Iya betul. Kayak merasa mungkin teman-teman yang nonton kayak ngerasa, saya udah belajar cybersecurity, udah ikut beberapa course, udah ikut beberapa webinar, forum, tapi kok nggak ada perubahan gitu. Karena ada orang yang bisa langsung belajar dan praktek dan dapat hasil, ada orang yang belajar praktek tapi nggak ada hasil. Iya. Itu memang seperti itu kok, umum gitu loh. Jadi tinggal konsistensinya aja dan ya terus semangat aja sih. So, ya itu sih mungkin. Iya, menarik sih. Tapi yang pengen saya highlight adalah yang ini menarik nih. Tadi kalau Adit bilang adalah dengan training ini bisa nambah tingkat kepercayaan diri Adit. Iya, betul. Nah, di momen apa tuh? Maksudnya di bagian training apa yang bisa meningkatkan kepercayaan diri Adit? Pas ini sih mas, pas jadi program tim IDF yang 100 orang itu. Oke. Itu sih mungkin yang mungkin saya sekarang dapat ya, dipikirin gitu. Itu yang bukan dipaksa, kita kan nge-develop materi, bikin lab, terus dipresentasikan ke expert. Iya. Pak Faisal ya yang dari Telkom, terus dari orang pingin mencari solusinya. Gimana caranya untuk menyamaratakan semua orang dengan pengalaman yang fresh graduate dan dengan orang yang mau belajar cybersecurity, tapi kita tuh dapat insight yang sama gitu. Kayak, baru tahu mas kita berdua gitu. Padahal saya udah pengalaman 8 tahun di cybersecurity, tapi kok baru tahu ini. Jadi kayak, berarti ini memang mereka tuh kadang-kadang gini mas, kelihatannya orang yang udah 8 tahun itu dia lebih suka praktikal.